saya akan memberikan pemaparan mengenai konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme. Kemudian nantinya saya akan menjawab 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, 5 tantangan para pekerja profesional dalam menghadapi era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu 5 langkah solutif yang harus dilakukan para pekerja profesional dalam menghadapi era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus yang didapat dari pendidikan dan latihan tertentu. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai apa itu profesional. Profesional dapat diartikan dalam 2 hal, yaitu berdasarkan kata sifat dan berdasarkan kata benda. Berdasarkan kata sifat, profesional adalah kualitas pekerjaan yang sesuai dengan standar profesinya. Kemudian berdasarkan kata benda, profesional dapat diartikan sebagai orang yang bekerja sesuai dengan profesi tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai profesionalisme. Profesionalisme adalah kualitas atau kompetensi yang ingin dimiliki seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Tantangan yang harus dihadapi para pekerja profesional di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama adalah krisis moral. Moral di Indonesia mengalami penurunan kualitas dalam segala aspek. Misalnya dalam hal bertutur kata, berpakaian, sikap dan tingkah laku. Sebagai contohnya adalah maraknya penggunaan narkoba, tawuran, pelecehan seksual, dan banyaknya pemuda-pemudi Indonesia yang tidak sopan dalam bertutur kata, baik sesama teman maupun orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua adalah krisis sistem informasi, yaitu atau internet. Perubahan teknologi di era globalisasi sudah semakin canggih. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi secara meluas. Jejaring internet dapat diakses oleh berbagai kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Internet tidak hanya memiliki dampak positif bagi penggunanya, namun juga memiliki dampak negatif, terkhususnya bagi anak-anak. Mereka cenderung membuka situs-situs yang tidak cocok untuk dikonsumsi. Mereka juga menggunakan jaringan internet untuk bermain game online. Hal ini yang menjadi tantangan bagi anak-anak penerus bangsa. Kemudian yang ketiga adalah kritisnya kemasyarakatan, di antaranya kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan banyaknya masyarakat miskin. Kemudian yang keempat adalah perdagangan bebas yang merajalela, baik di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, dan mendunia. Kemudian yang kelima adalah perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang begitu cepat. Para pekerja profesional terkhususnya guru dituntut harus bisa secara responsif menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Guru harus bisa menguasai segala produk teknologi dengan baik. Hal ini guna menunjang keberhasilan pendidikan di era globalisasi. Langkah solutif atau antisipatif yang harus dilakukan oleh para pekerja profesional dalam menghadapi era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Mengembangkan kreativitas. Karena kreativitas membantu kita untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini tentunya juga akan membantu dalam memecahkan masalah yang ditemui di tempat kerja. Kreativitas juga bisa menjadi aset untuk melihat peluang dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah terus berinovasi. Kemampuan untuk berinovasi membantu kita dalam memecahkan masalah di tempat kerja. Mulailah dengan langkah kecil seperti menemukan cara atau metode baru yang memudahkan kita menyelesaikan masalah pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi.
Berkolaborasi dan bergabung dalam sebuah tim akan membuat kita bekerja dengan lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kemudian yang keempat adalah terapkan pola pikir Agile Mindset. Kita perlu menerapkan Agile Mindset atau serangkaian sikap dan pola pikir tangkas dan mendukung lingkungan kerja yang bersih. Pola pikir ini mendorong seseorang untuk tangkas, mau terus bekerja, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah informasi bagi kalian yang menonton. Terima kasih.